ya orang udah tahu. Berarti udah tahu orang sebagai perencana keuangan atau agen asuransi. Nah, yang saya mau tekankan kepada teman-teman, terutama yang baru ini ya, atau yang lama represent juga, sebenarnya yang kita jual itu bukan produk sebenarnya. Produk itu adalah ya ujung dari sebuah konsep. Nah, jadi bagaimana kita menyampaikan konsep ini kepada nasabah. Jadi produknya itu ya macam-macam nanti. Saya akan membagi hanya beberapa produk aja, banyak amat kok menguasai produk di Prudent. Jadi paling saya kuasai adalah CCB 61, kemudian sekarang ada lagi yang Pro Solusi Sehat atau Pro Sehat lah ya, biar gampang ya, Pro Sehat. Kemudian ada Pro Cinta. Nah, itu adalah kita berkonsep. Nanti saya akan cerita di belakang konsep itu sesungguhnya apa. Jadi tidak menjual produk ya. Nah, ini jadi yang paling menarik adalah oh saya sekarang punya ini loh ya, proteksi untuk penyakit kritis. Kamu udah punya penyakit kritis ya itu produk gitu. Tapi di balik itu gimana kita sekarang menjual konsep ini untuk katakanlah calon-calon klien kita kan itu. Nah, terus yang kedua adalah di bisnis asuransi itu adalah kemampuan untuk bertanya akan menjadi sesuatu yang penting. Jadi kalau kita menjual asuransi, kan kamu udah punya proteksi penyakit kritis. Halo ya? Ya, kenapa? Suaranya enggak muncul ya? Iya, betul, tidak hilang-hilang. Oh, hilang ya. Tadi anginnya kencang banget soalnya di sini, jadi agak tertiup angin. Ya, Pak, benar. Ya, mohon maaf ya. Nasabah ya, Pak Dokter ya. Ya, betul. Jatuh di bawah meja. Ya, ya. Oke, jadi teman-teman, jadi kita adalah menjual konsep. Nah, saya deketin deh sekarang apa ininya. Jadi menjual konsep. Kemudian yang kedua adalah seni bertanya. Nah, seni bertanya ini adalah bagaimana kita melakukan pertanyaan kepada nasabah sehingga nasabah itu oh, lalu saya perlu apa? Kan itu yang paling penting. Jadi jangan kita menjual, saya sekarang di asuransi, kamu udah punya perlindungan kesehatan enggak? Nah, itu menjual, tidak bertanya. Nah, sesungguhnya kalau kita bertanya, kalau kamu misalnya misalnya keluarga ini, di mana kira-kira ininya langganan rumah sakitnya, siapa yang membiayai seperti itu? Ya, siapa ini kok ribut? Deh. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah yang selanjutnya adalah asking dan not telling. Jadi tadi saya sampaikan bahwa asuransi itu adalah seni untuk bertanya. Jadi bukan seni untuk bercerita ya. Kalau kita seni untuk bercerita jadi tukang dongeng nanti kita. Jadi kita mendongeng untuk orang, bercerita untuk orang, nanti ujung-ujungnya adalah tidak beli. Sesungguhnya yang dijual di asuransi itu adalah if. Jadi apa yang Anda jual sesungguhnya di asuransi itu adalah sesuatu yang belum terjadi sesungguhnya. Bahasanya adalah jika. Oh, jika seseorang sakit, seseorang meninggal, jika nanti nilai tunainya akan sekian. Jika terjadi di kemudian itu jika sakit kan orangnya belum tentu juga sakit kan. Jika sakit kritis belum tentu juga orangnya sakit kritis. Jika meninggal ya pasti meninggal itu apa ya. Artinya yang kita jual adalah keadaan yang bisa terjadi bisa tidak. Makanya bahasanya adalah jika ya. Baik. Saya lanjutkan. Kemungkinan closingnya tinggi ya di atas 75%. Tahu closing apa?
Nah, di bisnis asuransi itu sama dengan bisnis-bisnis lainnya adalah segala sesuatu itu tidak mudah ya, artinya awalnya itu tidak gampang. Nah, tapi dengan belajar, dengan berjalannya waktu, kita akan ketemu pola. Saya juga pertama kali juga seperti teman-teman ya. Jadi kita juga berada pada jalan yang sama. Nah, karena saya duluan di sini udah hampir 12 tahun ya di sini ya. Jadi ya tahu persis kalau orang ngomong begini ya kita akan begitu. Kalau orang ngomongnya seperti ini ya biasanya sih begitu. Nah, kenapa menjadi sulit? Nah, kenapa menjadi sulit ya di bisnis asuransi? Karena apa? Karena kita menjual tidak ada barang ya. Ya. Jadi ibu coba sakit dulu, nanti kalau sakit coba lihat kira-kira diklaim ada barang tidak ada tester. Kalau kita beli sepatunya kita bisa pakai, kita bisa coba-coba. Kalau jual parfum ya kita coba parfumnya harum enggak. Kalau misalnya jelek ya enggak jadi beli. Kalau di asuransi kan enggak bisa kita buktikan begitu. Tidak ada tester, tidak ada tidak ada sesuatu yang kita lihat. Karena semua barangnya adalah di angan-angan. Nah, yang kedua itu sesungguhnya orang-orang yang kita tawari asuransi itu adalah orang-orang sehat sebenarnya. Dia kan tidak butuh insurans. Kalau seandainya orang sakit boleh beli asuransi, gampang saya jualan. Saya duduk aja di ICU. Ya, orang-orang yang dirawat di ruang penyakit intensif itu tawari aja, Pak, ini ada insurans, orang sakit boleh beli loh, Pak. Nanti kalau keluarganya Bapak ada sesuatu, bisa kami cover. Nah, gampang sekali jualan kan. Kita duduk aja di ICU, mungkin agen asuransi penuh di sana ya. Jadi untuk duduk untuk menawarkan asuransi. Nah, sayangnya adalah asuransi itu hanya dibeli oleh orang sehat. Artinya orang yang tidak membutuhkan asuransi saat itu. Nah, di sini seninya sebenarnya. Nah, jadi yang pertama adalah tidak ada barang sehingga tidak ada tester, tidak bisa dicoba, tidak bisa dilihat barangnya, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dicium, tidak bisa dipakai barangnya kan, karena barangnya enggak ada. Jadi yang ada adalah kontrak ya, ada perjanjian. Perjanjian itu ya adalah isinya jika semua. Jika ini dapat begini, jika ini dapat begitu. Ya, jadi teman-teman agent, jadi sekali lagi bahwa kita tidak ada barang ya, jadi segala sesuatu itu tidak kelihatan ya. Yang kedua adalah pembelinya sehat. Jadi orang yang kita juali asuransi itu sesungguhnya dia tidak butuh hari ini. Ya, belum tentu tahun depan. Nah, jadi bagaimana kita membawa mereka pada kondisi yang sesungguhnya bisa saja terjadi setiap saat kan itu sebenarnya yang kita jual. Nah, oleh karena itu ada namanya rasio closing. Nah, mungkin agen-agen yang baru seperti kemarin saya dengar dari Ibu Tiwi 70 katanya sudah pendekatan satu pun belum ada yang mau. Berarti rasio closingnya belum. 1/70 aja belum. Ada orang yang misalnya 2 orang deketi, 1 orang ikut, rasio closingnya 1/2 kan itu. Jadi 1 orang ikut dari 2 orang yang dideketi. Semakin bagus jam terbangnya, jadi rasio closing-nya semakin tinggi ya. Nah, ini bagi teman-teman agent yang baru, nanti kita akan berhadapan pada bisnis-bisnis yang pada yang lainnya, bahwa segala sesuatu itu di awal tidak mudah. Nanti dengan berjalannya waktu, kita punya komunitas yang bagus, kita bisa sharing setiap saat, kita bisa ketemu setiap saat, kita bisa bertanya kepada leader kita punya teman-teman juga yang punya pengalaman di sana, segala sesuatu pasti ada yang membimbing ya. Jadi tidak dibiarkan sendiri, terlepas sendiri, mati sendiri, itu ya, tidak seperti itu ya. Nah, opportunity-nya apa? Peluang saya apa? Kan ini barangkali saya hanya merefresh saja. Peluang saya seperti apa sih sesungguhnya di bisnis ini? Memang di awal itu sulit, tapi kalau misalnya saya kerjakan dengan baik, saya kerjakan dengan serius, peluang saya apa? Nah, keuntungan atau keunggulan daripada bisnis ini adalah bisa dikerjakan oleh siapa saja, siapapun itu. Background pendidikannya apa saja. Ada orang misalnya perawat lah, dokter, pemain musik di sini kan banyak, ibu rumah tangga, kemudian ada pengangguran mungkin, ada yang sebelumnya kerja di kapal pesiar, ada sebelumnya kerja sebagai pegawai negeri kayak Bu Anika, ada kayak Bu Dewi Ranti ini kan kapal pesiar sebelumnya, ada yang kontraktor kayak Pak Adnyana di Singaraja. Nah, itu background-nya macam-macam ya.
Jadi bisa dikerjakan oleh siapa saja. Nah, peluangnya di sana. Ya, jadi dikerjakan oleh siapa saja, tidak perlu pendidikan khusus. Ya, tidak perlu ada apa namanya gelar-gelar khusus. Kalau dokter itu kan orang yang memang kuliah di fakultas kedokteran aja yang bisa jadi dokter. Kalau di fakultas ekonomi kan nggak bisa. Ya, jadi yang dokter manusia loh maksudnya ya. Kalau dokter yang lain mungkin dokter polis itu ya bisa aja. Nah, kemudian yang kedua adalah apapun yang kita pasarkan nanti sesungguhnya dibutuhkan oleh setiap orang. Kalau berbicara misalnya tentang kesehatan, setiap orang butuh proteksi kesehatan. Nah, kalau kita berbicara tentang sakit kritis itu setiap orang membutuhkan sakit kritis, perlindungan untuk penyakit kritis. Karena apa? Karena data menunjukkan bahwa sebelum orang meninggal 95%, 90% di atas 90% itu sakit kritis duluan. Ya, berarti apa? Jadi kepastian adalah meninggal, sakit kritis itu hampir 90% akan terjadi. Produknya dibutuhkan oleh siapa saja. Siapa sih orang di dunia ini yang tidak akan pensiun? Siapa di dunia ini yang tidak akan sekolah anaknya misalnya. Jadi kita siapkan misalnya dana pendidikan misalnya untuk anak-anak. Siapa di dunia ini yang tidak akan meninggal? Kita siapkan dana warisan. Ya, tidak ada modal materi. Tidak ada modal materi. Kalau modal waktu ya, modal materi tidak ada. Kita tidak pernah di asuransi ini diminta uang. Sekarang saya dimintai modal 10 juta untuk urunan agar modal ini bergerak. Tidak ada seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir adalah yang paling menggembirakan ini adalah kalau seorang agent itu punya income satu nasabah adalah 5 tahun. Walaupun di 2 tahun pertama paling besar ya, di tahun ketiga, 4, 5 itu ya itu hanya asap-asapnya aja yang tersisa. Jadi dagingnya udah habis. Yang 3, 4, 5 itu ya kalau ibaratnya adalah ya tulang-tulangnya aja lah ya. Kalau itu balung aja yang masih bisa dicicipi ya, tidak banyak ya. Jadi di 2 tahun pertama income teman-teman itu luar biasa ya. Saya sendiri merasakan bahwa walaupun dengan situasi seperti COVID begini, ya income saya masih tetap jalan ya. Nah kemarin Bu Lucy minta, Pak Dokter minta dong laporan pajaknya. Oh ya saya kasih laporan pajaknya bulan Mei ini deh. Saya kasih tapi tutup namanya ya nanti biar kelihatan, nggak kelihatan ya. Nah jadi di sana akan kelihatan income-nya seseorang itu berapa ya. Jadi dari satu polis yang kita jual, kita udah punya penghasilan selama 5 tahun. Kalau kita menjual 5 polis bulan ini, bulan depan tidur pun kita dapat penghasilan dari 5 polis itu. Itu loh maksudnya. Kalau kita sekarang jualan nasi, jualan barang, ada beli sekarang ya untungnya saat itu. Besok kalau enggak ada beli ya enggak punya uang kita kan. Karena enggak, kalau di asuransi ya beda. Nah ini salah satu yang menyebabkan saya itu tertarik. Kenapa saya mau di bisnis ini? Karena apa? Ya kita punya income yang relatif lebih panjang dibandingkan dengan bekerja sebagai profesional ya. Profesional ada orang konsultasi dapat uang setelah itu hilang ya setelah itu selesai. Ini masih ada yang dengar atau saya sendiri ini jangan-jangan ya? Karena saya Siap, berhadapan. Pak Dokter. Masih on. Dengar Pak Dokter. Aman nih Pak Dokter. Masih rame, masih rame. Masih lanjut. Saya boleh minum dulu ya. Bisa lanjut Pak Dokter. Oke, jadi ini kok apa ya? Kalau kemarin juga saya ikut seminar yang waktu diajarkan oleh Pruden itu pembicara-pembicara top itu katanya dia biasa berdiri di depan dengan tata lampu yang luar biasa, suara soundnya luar biasa katanya. Terus sekarang dia berhadapan dengan layar di depan mukanya, terus dia hanya duduk aja ngobrol itu seperti itu. Jadi corona ini cepat membuat perubahan di dunia ini begitu saja terjadi ya. Jadi kita nggak biasa dulu ngomong di depan tab begini sekarang harus biasa. Dengan nasabah kita nggak biasa ngomong ini sekarang udah harus biasa ya. Dengan guru-guru sekolah juga begitu. Jadi pagi-pagi saya harus membukakan Zoom dulu segala macam baru bisa tinggal kerja ya. Oke baik. Nah sekarang saya masuk kepada produk ya. Saya tidak banyak ya masuk produk. Saya hanya memberikan tentang selling point aja ya teman-teman. Kemarin kan udah banyak Pak Luki, terus Pak Yudi, Pak Komang juga udah banyak tentang cerita bagaimana tentang produk-produk ini. Saya sekarang bagaimana kita menjual produk ini kan begitu. Jadi kita membahasakan kemarin kan knowledge-nya
Seperti itu. Nah, sekarang kita menjual produk ini. Oke, yang pertama adalah Pro Cinta ya. Pro Cinta itu adalah buktikan cintamu, kan gitu tagline-nya. Nah, teman-teman kalau Pro Cinta itu, kalau saya menjual ini adalah kita menjual dana warisan yang instan. Nah, apa maksudnya instan? Kalau warisan kan bisa aja saya beli rumah, nanti kalau saya nggak ada, ya udah saya wariskan rumah itu. Kemudian saya punya tanah, ya saya beli tanah. Kalau misalnya suatu saat ada apa-apa, saya wariskan dana itu. Nah, maksud dana warisan yang instan ini adalah teman-teman, biasanya saya ngomong begini sama teman-teman, Pak, kalau Bapak punya aset yang harganya misalnya 5 miliar, kan harga aset itu atau harga aset itu misalnya harganya 2 miliar, tentu Bapak harus mengumpulkan uang 2 miliar untuk menciptakan aset itu. Dengan uang 2 miliar Bapak menciptakan aset itu. Kan begitu bahasanya. Kalau misalnya saya punya rumah 2 miliar, yang harganya 2 miliar, saya belinya 2 miliar dong. Nah, mungkin saya beli dengan harga 1 miliar dapat rumah 2 miliar. Nah, mungkin. Jadi kalau kita punya aset 2 miliar, jadi uang yang kita butuhkan 2 miliar juga. Nah, kemudian kalau dana warisan dan kita mengumpulkan uang 2 miliar itu kan tidak sebentar ya. Kalau penghasilannya 10 juta bisa berapa tahun itu mengumpulkan 2 miliar itu. Kalau kita simpan 10 miliar 200 bulan ya. 200 bulan kalau dibagi 12 itu hampir 30 tahunan baru ada uang sebesar itu. 10 juta loh nyimpennya sebulan, kira-kira 20 tahun baru ada uang. Ya 30 tahunan baru ada uang sekian. Itu kan lama banget ya. Jadi lama banget kalau kita nyimpan uang dengan cara seperti itu. Jadi kita nyimpan uang 10 juta, nanti untuk menjadi sekian miliar itu lama banget. Ya. Nah, di asuransi itu dana warisan instan itu maksudnya apa? Maksudnya begini ya teman-teman, kalau misalnya kita punya produk Pro Cinta ini, begitu polis disetujui, nilai itu kan sebenarnya sudah ada, ya kan? Jadi misalnya seseorang yang punya proteksi Pro Cinta nih, sekarang disetujui oleh Prudent. Nah, terus ada resiko lagi misalnya 91 harinya terkena serangan jantung misalnya, terkena yang disebut dengan penyakit kritis terus tutup usia. Dia baru bayar 3 bulan loh itu. Sudah dikasih dana sebesar sekian miliar. Nah, jadi artinya apa? Artinya di dunia asuransi itu bisa menciptakan dana jauh lebih cepat. Nah, kemudian teman-teman yang kedua, saya udah berkali-kali bilang, mungkin teman-teman juga para leader juga sudah menyampaikan bahwa dana yang kita terima dari insuran itu adalah bebas pajak. Kenapa bebas pajak? Nah, ini juga harus kita tahu ya teman-teman. Jadi kenapa bebas pajak? Karena sesungguhnya adalah uang pertanggungan yang diterima oleh seseorang itu bukan aset. Itu adalah dana kumpulan dari sekian banyak orang yang diberikan kepada orang itu karena orang itu mengalami musibah tutup usia. Nah, kenapa dia bebas pajak? Karena itu adalah bukan objek pajak, bukan aset. Sehingga apapun yang ada dalam polis itu, berapapun uangnya itu tidak akan dikenakan pajak. Yang dikenakan pajak adalah pajak penghasilan ketika seseorang itu menyetorkan uangnya. Misalnya saya ikut 10 juta misalnya sebulan. Nah, uang 10 juta saya ini kan yang dikenai pajak. Saya mendapat uang 10 juta ini yang kena pajak. Tapi uang kita yang di asuransi itu tidak kena pajak. Karena apa? Karena itu adalah bukan objek pajak. Ya. Nah, kemudian yang nomor selanjutnya adalah distribusinya sangat mudah. Nah, ini sering saya pakai selling point, teman-teman. Selling point itu maksudnya begini. Pak, aset yang Bapak punya atau yang Ibu punya berupa tanah, berupa rumah, itu kan itu akan mengikuti hukum waris, benar ya Pak? Kalau misalnya terjadi sesuatu dengan si pemilik rumah itu, jangan Bapak ya, saya jarang mengambil contoh ya teman-teman, ini perhatikan ya. Saya jarang kalau ketemu nasabah, Pak nanti kalau Bapak misalnya enggak ada, rumah ini kan akan menjadi harta waris. Kan enggak pernah saya ngomong seperti itu. Nanti dikira kita mendoakan dia meninggal. Nanti dia bisa marah loh. Nah, biasanya bahasanya begini teman-teman ya, Pak, kalau ada misalnya seseorang yang punya aset, kita memakai pihak ketiga. Nah, oleh karena itu skill komunikasi itu harus dilatih. Sesungguhnya tidak ada orang hebat teman-teman di asuransi. Dia hanya terlatih aja. Dia hanya duluan dan terlatih dia. Itu karena dia belajar juga kan itu.
Nah, jadi dia menjadi seperti itu karena dia belajar, kemudian dia latihan. Nah, dia melakukan sering, akhirnya dia menjadi hebat kelihatannya. Padahal sama saja, kalau teman-teman juga melakukan hal yang sama, ya hasilnya pasti sama. Nah, jadi biasanya begini, kalau saya jarang menggunakan dia sebagai contoh. Kalau Bapak sakit, nanti Bapak dapat ini loh Pak, jarang saya. Nanti kalau Bapak meninggal, ya coba kita jadi calon nasabah dibegitukan. Saya marah kan, ini agent ini yang benar aja kok saya sepertinya didoakan meninggal. Nanti kalau Bapak meninggal, dapat Bapak uang 500 juta. Nanti anak-anak Bapak dapat warisan 500 juta. Nah, itu bisa marah orang itu kan. Nah, lalu gimana caranya kalau begitu? Caranya adalah pakai pihak ketiga. Gimana pihak ketiga itu, Pak? Kalau ada orang yang mengambil manfaat seperti ini dengan usia sama dengan Bapak, nah bahasanya kan dia bukan dia dong. Jadi kalau ada orang yang mengambil manfaat seperti ini seumur dengan Bapak, alokasi dananya atau preminya misalnya 1 juta sebulan, dia akan dikasih dana warisan Pak untuk ahli warisnya atau penerima manfaat atau keluarganya yang ditunjuk sebesar 1 miliar. Nah, nilai 1 miliar ini sudah disiapkan begitu polis disetujui. Nah, jadi nilai 1 miliar ini sudah disiapkan begitu polis disetujui. Jadi tidak usah menunggu sekian puluh tahun baru ada 1 miliar. Coba sekarang Bapak hitung. Kalau Bapak misalnya premi 1 juta sebulan, kira-kira untuk menjadi 1 miliar itu berapa tahun perlunya? 1 juta biar menjadi 1 miliar kan 1000 tahun, 1000 bulan. Ya kan? 1000 bulan baru ada uang kira-kira 1 miliar. Jadi kalau 1000 bulan berapa puluh tahun itu? Mungkin 80 tahun baru ada. Ya, kalau setahun aja 12 juta, kalau 10 tahun 120 juta, ya kira-kira dia 80 tahun baru ada uang 1 miliar. Itu lama apa lama banget. Orangnya udah bisa di balik papan dia tinggalnya kan. Jadi di peti mati di balik papan. Tuh. Jadi kalau misalnya kita di asuransi ini adalah menciptakan nilai itu lebih cepat. Kemudian yang kedua adalah sangat mudah untuk didistribusikan. Maksudnya didistribusikan gimana? Artinya siapa yang kita tunjuk? Misalnya dulu yang kita kasih ahli warisnya atau penerima manfaatnya adalah anak kita yang nomor 1. Kita punya anak 2 misalnya nih contoh nih. Nah, ternyata anak yang nomor 1 itu hidupnya sukses. Jadi berkecukupan, sedangkan anak yang nomor 2 itu ya katakanlah dia ya kurang sukses lah hidupnya pas-pasan. Nah, nanti ketika terjadi risiko bagi si nasabah itu, dia bisa merubah, oh dulu saya nomor 1 saya kasih, sekarang saya kasih nomor 2 dia ada 100%. Nanti kalau saya terjadi risiko biar nanti uangnya diambil oleh nomor 2. Jadi nomor 1 nggak bisa protes, karena ini bukan harta warisan ya, jadi bukan aset. Kan itu. Ya paham ya teman-teman sampai di sana ya. Paham Pak Dokter. Paham Pak Ya, Dokter. Paham, ya. Dokter. Oke, terima kasih banyak. Oke, nah ini antusias ya, value kita yang paling terakhir ya. Kemudian sangat efisien tadi saya sebutkan bahwa saya sering kalau pakai jualan itu begini ya, Pak, kalau misalnya kita ingin menciptakan aset, katakanlah kayak nasabah saya dulu itu, katakanlah misalnya aset 150 miliar dengan premi 200 juta sebulan, kira-kira waktunya berapa lama ya kalau itu ya? Kita hitung berdua dengan dia pakai kalkulator, ternyata waktunya 60 tahun baru ada uang 150 miliar dengan 200 juta loh sebulan. 60 tahun. Kalau nasabah sekarang 40 tahun, kira-kira umur 100 tahun baru ada uang segitu. Kalau dengan cara biasa. Dan di bawah 100 tahun biasanya ya hampir sebagian besar 90% orang meninggal. Oleh karena itu dia sangat excited untuk membuat perlindungan sebesar itu. Nah yang terakhir adalah pasti manfaat jauh lebih besar daripada biaya, pasti itu. Itu asuransi konsepnya seperti itu. Jadi segaimanapun Anda membandingkan, tidak ada asuransi itu manfaatnya lebih kecil dari biayanya, tidak mungkin itu.
Jadi manfaat yang didapat itu jauh lebih besar daripada biaya. Ya, oke, sampai di sini mungkin barangkali ini untuk Prucinta. Jadi kalau misalnya Prucinta itu kan karena ini adalah dana kematian, kalau mati baru dapat uang, jadi dia sifatnya adalah dana warisan. Nah, sekarang keunggulan yang kita punya adalah pertama adalah bebas pajak. Bebas pajak ini adalah ya, kalau kita punya aset, ketika seseorang itu meninggal, aset itu akan berpindah tangan kepada tuan yang baru. Nah, perpindahan ini kan kadang-kadang perlu uang, perlu biaya, dan itu tidak murah ya teman-teman. Nah, kalau di asuransi itu langsung tidak kena pajak ya, diterima kepada siapa yang berhak, tertulis di sana. Kemudian distribusinya mudah, maksud saya bisa dirubah kapanpun Anda boleh merubah siapa penerima manfaat, sangat efisien, waktunya sangat efisien untuk menciptakan. Jadi 1 miliar itu tidak mesti harus bertahun-tahun dengan uang 1 juta, 1 miliar itu. Kemudian yang terakhir itu manfaat jauh lebih besar daripada biaya. Ya. Nah, ini Prucinta ya. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, Resen, Ibu Putri tolong dibantu kalau ada pertanyaan ya. Halo Ibu Putri. Kakak Putri. Iya. Iya, Kalau ada iya Pak Dokter. kalau ada pertanyaan tolong dibantu ya Kak Putri. Mohon maaf, suaranya putus-putus. Gimana Pak Dokter? Kalau ada pertanyaan tolong dibantu nanti ya. Kalau ada yang Oh iya, nulis di siap, siap chat Pak itu. Dokter. Oke, karena saya nggak bisa lihat layar ini ya, Iya, tidak masih bisa. belum Pak Dokter. Belum ya. Ada Iya, pertanyaan dulu teman-teman, masih belum biar Pak Dokter. biar enggak terkesima Silakan mendengar teman-teman langsung. pertanyaan saya. Belum Pak Dokter. Dok, Oh lanjut Pak Dok. belum ya, Stongkare ya bisa dipahami dengan baik ya. Jadi mudah-mudahan mengerti. Kalau orang tidak bertanya ada dua kemungkinan, dia tidak mengerti sama sekali atau dia memang paham sama sekali. Ya mudah-mudahan ini yang kedua ya, paham sama sekali ya. Asik. Iya, iya, astaga ya Pak Dokter. Ya ya Iya, oke. Oke baik, kita lanjut teman-teman ya. lanjut, Nah, Pak ini Dokter. yang andalan saya Prutop ini atau critical care ya. Prudential itu sekarang udah benar-benar Pak top Dokter, ya. Dia mengeluarkan masternya nih Pak Dokter. Prutop ya. Jadi saya sangat gampang untuk jualan Prutop ini. Apapun saya berapa kali upgrade ya Prutop aja. Kemudian teman-teman yang polis-polis yang baru juga Prutop aja. Nah ini juga teman ada saya kirimi juga ilustrasi dan dia masih baca-baca katanya sama istrinya. Ya, oke. Nah kalau Prutop itu kan udah dijelasin tuh kemarin apa itu Prutop ya kan itu. Nah kalau saya kan saya bagaimana saya menjual kan itu poinnya. Bagaimana menjual Prutop ini bahasa marketingnya apa kalau menjual Prutop. Nah biasanya saya ngomong begini ya teman-teman boleh dicatat ya. Ini cara saya ya. Kalau ada yang cara yang lebih hemat, lebih simpel, lebih efisien ya monggo aja. Ini untuk menambah katakanlah horizon teman-teman untuk jualan ya. Kalau banyak senjata misalnya kita punya kan lebih bagus. Tapi kalau banyak senjata enggak pernah dipakai juga karatan juga senjatanya kan itu. Jadi aja orang, "Woi, saya enggak berani, belum pede karena belum siap rasanya." Ada juga beberapa agent yang begitu. Karena nunggu siap ya kapan siapnya. Jadi ke lapangan aja nanti kalau udah babak belur ya pulang, tanya lagi leadernya kan begitu. Ya, jadi saya juga dulu gitu. Kalau jualan pertama kali saya juga enggak tahu produk. Yang tahu waktu itu adalah HS saja, kesehatan aja. Ya saya jual kesehatan. Kan itu. Kalau masih yang lain-lain ditanya ya mungkin saya belajar lagi kan gitu. Kan enggak apa-apa. Nah, kalau Prutop itu kan dia mengganti atau memberikan uang ketika seseorang itu terdiagnosa dengan penyakit kritis kan itu. Ya, critical care lah ya, critical care protection. Atau kalau saya biasanya yang saya sebut adalah proteksi penghasilan atau income protection kan gitu. Macam-macam lah packagingnya itu apa aja boleh disebut. Jadi itu kan isinya kacang goreng biasa dibungkus macam-macam. Jadi ada menyebut kacang rahayu lah, ada kacang ini, kacang itu padahal isinya kacang asin aja sama kan itu. Nah, itu kan tergantung bahasa marketing kita. Nah, kalau saya menjual Prutop ini adalah saya sering begini ngomong sama, oke, kamu biasanya yang kalau terjadi rumah sakit itu biasanya apa yang meng-cover kan gitu. Oh, aku udah punya asuransi. Biasanya asuransi itu rata-rata orang kalau udah punya duit itu udah punya banyak asuransi. Oh, saya udah ada BPJS. Oh, saya udah ada asuransi dari kantor yang menanggung.
wah bagus dong, asuransimu pasti ya bisa mengcover kalau terjadi risiko kecelakaan atau risiko sakit. Nah ini ada saya punya, atau mungkin sebelum itu, nah boleh juga dengan bertanya begini, nah ketika terjadi sesuatu, jangan ketika kamu terjadi sesuatu, jangan begitu. Ketika seseorang terjadi sesuatu, misalnya sakitnya yang lebih serius, sampai dia tidak mampu untuk bekerja, apakah asuransi yang kamu punya itu memberikan penggantian atas income yang hilang atau kehilangan kemampuan untuk mencari nafkah? Nah, biasanya kita bertanya dengan seperti itu. Selama ini kalau kamu punya perlindungan rumah sakit, apa yang mengcover biasanya? Boleh bertanya dari sana, dari ringan-ringan dulu. Aku udah punya dari kantor Inhale, aku udah punya Prudent misalnya, aku udah punya AXA misalnya, atau aku punya apapun itu. Oh ya bagus dong, ditanggung penuh ya kalau dirawat di rumah sakit kan biasanya kayak bertanya itu. Oh, biasanya ditanggung sih, kemarin teman-teman ada juga yang ini ditanggung penuh. Oh bagus dong, asuransimu bisa menanggung penuh. Nah, tapi ketika misalnya katakanlah pasien itu dirawat di rumah sakit, kebetulan sakitnya ini agak serius nih kan banyak nih orang sakit kanker, serangan jantung, stroke. Nah, kemudian orang itu lagi tidak mampu lagi mencari uang, apakah asuransi mengganti penghasilan income orang pencari nafkah tersebut atau pasien tersebut? Nah, biasanya orang akan bertanya, maksud kamu apa? Gitu. Nah, di sana kita kesempatannya adalah untuk memberikan, nah maksud saya begini, saya hanya bercerita bahwa seseorang ini kan berpotensi untuk kehilangan penghasilan karena sakit ya. Setuju ya? Orang itu yang siapapun yang bekerja di dunia ini berpotensi untuk mengalami kehilangan penghasilan karena sakit. Benar nggak? Ya, benar kan itu. Nah, kami punya sekarang perlindungan di mana memastikan seseorang pencari nafkah atau orang yang memiliki nilai ekonomi yang mampu mencetak uang di keluarga atau orang yang menghidupi keluarga. Kalau terjadi sesuatu, asuransi akan menggantikan kehilangan kemampuan dia mencari nafkah dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang tunai yang akan diberikan sekaligus. Nah, biasanya saya ngomongnya begitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman mau, boleh aja dilatih. Leksi, misalnya dilatih tuh tantenya, kalau udah punya asuransi, apa namanya kemarin itu, asuransi Prudent ya dia punya katanya, udah ikut sama orang lain. Ya belum tentu loh dia memiliki perlindungan pencari nafkah ini. Seseorang yang produktif itu kan harus memastikan produktivitasnya itu tetap berlanjut. Karena dia bertanggung jawab terhadap anaknya, bertanggung jawab terhadap istrinya, bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Dia harus memastikan bisa cetak uang, kan gitu. Nah, apakah ada jaminan orang itu bisa cetak uang terus? Kan tidak selalu bisa. Nah, oleh karena itu sesungguhnya Prutop ini bekerjanya di sana. Kan gitu. Oke, terus yang kedua, nah keunggulan yang kita punya selalu bahwa tujuan lebih cepat. Nah, kalau kita begini ya, kalau sekarang saya tadi kasus yang Pro Cinta tadi ya, kalau misalnya kita ingin mendapatkan uang 1 miliar dengan katakanlah kita nyetor uang 10 juta sebulan, berarti 100 bulan baru ada uang 1 miliar kan? 100 bulan ya, 100 bulan itu kira-kira 8 tahunan lah ya. Jadi kalau kita nyetor uang 10 juta sebulan, 8 tahun lagi baru ada uang 1 miliar. Kan itu. Nah, kalau dengan proteksi perlindungan Prutop ini, kalau misalnya saya ingin menyiapkan dana 1 miliar, ya hari ini biar itu ada, kalau terjadi sesuatu dengan saya bisa menggunakan polis agar tujuan saya menciptakan perlindungan itu lebih cepat, mencapai tujuan lebih cepat. Nah, kalau kita misalnya menabung di bank kan begitu, kita setor 10 juta, nanti jaga-jaga dah. Nanti biar kalau terjadi apa-apa, saya punya uang 1 miliar untuk keluarga. Saya setor deh 10 juta, 10 juta sebulan, rajin saya setor. Nanti kalau terjadi apa-apa kan saya punya uang bekal lah. Jangan sampai anak saya katakanlah menderita kalau saya terjadi apa-apa. Berarti kita perlu waktu 8 tahun. Baru ada, kalau 10 juta loh ya, baru ada uang 1 miliar di bank. Nah, kalau misalnya ya mohon maaf terjadi risiko di tahun ketiga ya berarti belum 1 miliar udah habis uangnya kan gitu.
Nah, kalau di sini kan tidak. Di asuransi bisa menciptakan tujuan lebih awal. Kan itu. Nah, ini Prutop bagusnya. Dia melindungi penyakit kritis yang sudah ditemukan maupun yang belum ditemukan. Akan ditemukan kemudian. Loh kok bisa ya? Ya, Prutop itu sekarang tidak dibatasi oleh penyakit. Jadi kalau dulu misalnya, asuransi Prudent mengeluarkan melindungi 90 penyakit. Nanti Allianz mengeluarkan saya melindungi 100 penyakit. Nanti mungkin Aksa Mandiri mengeluarkan saya melindungi 105. Udah itu Prudent lagi mengeluarkan saya melindungi 150. Wah, terus nanti berlomba-lomba dengan jumlah penyakit yang dilindungi. Wah, kalau saya ikut di asuransi merek lain kok penyakitnya lebih banyak ya di cover. Kalau di sini kok cuma 61. Kalau di tempat lain kok bisa sampai 75. Nanti asuransi lain, kok itu bisa sampai 80. Wah, kapan habisnya itu kalau berlomba-lomba terus. Memangnya penyakit itu akan tahu kita di kemudian hari muncul penyakit apa. Buktinya sekarang ada corona. Memang tahun lalu ada orang tahu akan ada corona. Penyakit yang namanya corona kan tidak ada. Kan itu. Nah, Prudential itu memastikan melindungi penyakit kritis yang sudah ditemukan, yang sudah ada namanya, maupun yang belum ditemukan. Lalu caranya gimana kalau belum ditemukan? Kok bisa melindungi penyakit yang belum ditemukan? Nah, itulah hebatnya Prutop, teman-teman. Jadi Prutop bisa melindungi penyakit yang belum ditemukan. Kalau belum ditemukan gimana? Kalau namanya belum ada, kok bisa dia? Nah, itu akan memakai kriteria yang berbeda klaimnya. Misalnya kalau penyakit kritis kan tentu akan dirawat di rumah di ICU dong. Nah, oleh karena itu ketika perawatan terjadi di ICU, apapun jenis penyakitnya, walaupun belum ada namanya, juga akan di-cover. Kan itu. Nah, kalau misalnya ada tindakan operasi terbuka pada organ-organ penting, misalnya jantung, liver, paru, otak, ginjal, nah itu akan keluar walaupun penyakitnya juga belum ada namanya sekarang. Misalnya siapa tahu besok ada penyakit tertentu yang muncul di dalam ginjal dan itu memerlukan operasi. Sekarang tidak ada namanya nih penyakit itu. Kemudian dalam waktu 2 tahun, 3 tahun ke depan ada. Oh, ternyata ini bisa tumbuh di ginjal. Nah, itu bisa di-cover. Jadi Prutop itu keunggulannya di sana teman-teman. Dia melindungi penyakit kritis yang sudah ditemukan maupun yang belum. Ya, jadi ini adalah perlindungan atas penghasilan orang. Jadi gampang bertanyanya. Biasanya saingannya sedikit di sini. Kalau kita asuransi kesehatan, wah macam-macam saingannya BPJS lah, Inher lah, kemudian Aksa Mandiri lah, kemudian macam-macam saingannya kita. Kalau di proteksi kesehatan, yang paling besar kan BPJS. Nah, tapi kalau critical protection atau Prutop ini atau perlindungan penghasilan ini BPJS tidak menanggung, Inhel tidak menanggung, kan itu. Jadi asuransi ini adalah asuransi yang menanggung ketidakmampuan atau kehilangan kemampuan untuk mencari nafkah. Nah kan kalau bahasa kerennya atau bahasa sederhananya, kamu penghasilanmu udah diasuransikan belum kan gitu aja. Ya, tapi kalau kita menghindari kata asuransi ya boleh aja. Kamu nih siapa yang menjamin penghasilannya kamu ini akan berjalan terus? Nah, kan boleh juga. Ada yang menjamin enggak penghasilan kita itu berjalan terus? Kan tidak ada yang menjamin. Kan itu. Siapa yang menjamin? Nggak ada ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Udah ya sampai di sini ada pertanyaan Kak Putri? Atau Kak Putri mungkin ketiduran mungkin? Ya, sampai enggak Pak Dokter. Niki Pak Lexi bilang terima kasih atas pencerahannya Pak Dokter. Jadi ada ide untuk ke tantenya lagi. Buat teman-teman yang lain gimana? Ibu Emi ada ini? Saya kira mungkin Raka? ada choice. Iya, Pak Dokter. Kalau untuk yang Prutop ini, perlindungannya berapa lama? Terserah Ibu Emi aja. Oh gitu. Ya. Ada Jadi 65, ada 60 tahun, ada 75, ada 85. Nah, itu boleh kita yang memilih. Kita yang pilih. Jadi kalau misalnya setelah akhir masa polis, ternyata alhamdulillah kita sehat-sehat aja gitu Pak Dokter. Itu Ya. ada nilai tunainya juga yang bisa diambil. Nah, nanti ada di PCB 88 itu ada di sini. Nah, kalau Prutop ini kan dia berbasis unit link.
berbasis link dengan nilai tunai. Jadi nilai tunai itu memang fluktuatif sesuai dengan harga unit di pasaran. Kan itu. Jadi kita tidak bisa memastikan berapa nilai tunainya nanti yang akan bisa tersisa kan itu. Ya. Nah, kalau misalnya di produk yang lagi satu namanya PCB 88, kalau misalnya nasabah itu sehat-sehat aja sampai di usia tertentu, itu ya nilai tunainya balik ya. Balik modal dia. Nah, cuma ada plus minusnya Bu Emi. Nah, kalau ini misalnya contoh ini ya kasus ini ya. Dia mengambil rooftop. Misalnya perlindungannya 1 miliar. Kan itu. Nah, ketika terjadi risiko, misalnya katakanlah umur baru ikut 10 tahun dia terjadi risiko. Nah, nilai tunainya setelah ikut setor 10 tahun misalnya ada 100 juta misalnya di sana. Nah, perlindungan di rooftopnya 1 miliar. Nilai tunai yang tersisa kan 100 juta misalnya. Nah, ketika terjadi risiko, jadi uang 1 miliarnya keluar, 100 jutanya boleh diambil gitu loh Bu Emi. Kalau yang di rooftop itu. Jadi nilai tunai yang tersisa itu, yang ada saat itu boleh diambil. Karena itu adalah saldo unit yang dia punya. Nah, kalau yang produk yang lagi satu, yang disebut dengan PCB 88, itu yang nanti saya jelaskan di belakang ini. Nah, kalau terjadi sakit kritis, dia hanya boleh mengambil 1 miliarnya saja. Nilai tunainya itu nggak boleh diambil. Jadi dia harus memilih mau nilai 1 miliarnya apa saldo unit yang saat itu ada. Misalnya saldo unitnya 200 juta misalnya. Dia nggak boleh jelas ngambil 1 dua-duanya. M. Ya, itu 1M. Ya, siapa Ya. tahu ada yang 200 juta. Aduh, aku tak mau deh uang banyak, nanti rebutan. Nah, 200 juta. Aduh, perlu diperiksa itu berarti. Ya, mungkin obatnya habis. Oh, dia habis ya. Oh gitu. Mungkin dia Ya. perlu ini cadangan untuk ini kalau sampai nggak mau. Kaya sekali. Ya, mungkin dia orang yang out the box gitu. Ortodoks. Oke, Pak Dokter. Kalau tapi sama ya berarti seperti PCB 88 61 critical Beda illness Bu. juga. Oh, beda. Beda. Kalau protop ini, jadi protop itu dia ada dasar diagnosenya, makanya tadi saya bilang, nah penyakit yang sudah ditemukan 61, yang sekarang di cover itu kan 61. Nah, kalau misalnya tidak ada di kriteria 61 penyakit, tapi kondisinya kayak corona misalnya sekarang kan, pasti tidak ada di polis itu kan. Yes. Corona itu muncul penyakitnya. Nah, kalau misalnya tidak ada, dasar diagnosenya, dasar klaimnya itu apa? Nah, dasar yang dipakai klaim nanti adalah dirawat di ICU apa enggak? Berapa hari perawatan ICU-nya gitu loh, Bu Emi. Kalau di protop itu, kalau diagnosenya tidak ada, oh ini penyakit, katakanlah penyakit baru. Penyakit ini mematikan. Nah, tentu kalau penyakit mematikan kan pasti perawatannya di ICU dong. Nah, mungkin dirawat di ruangan yang biasa. Nah, sekarang di ICU dirawatnya berapa lama? Nah, kalau misalnya terpenuhi kriteria perawatan lebih dari 6 hari untuk yang protop 2 kalau nggak salah, atau lebih dari 9 hari pada protop 1, ya itu ada kriterianya Bu Eni. Jadi bisa diklaim itu walaupun diagnosis di luar dari 61 itu. Nah, tapi kalau dari dalam kelompok 61 itu ada, berarti diagnosisnya pakai 61 itu, nggak usah memakai kriteria perawatannya gitu loh. Jadi pintu masuk klaimnya itu macam-macam kalau di protop itu. Pertama bisa dari segi aspek diagnose penyakitnya, 61 penyakit. Yang kedua adalah dari jenis perawatan atau jenis tindakan yang dilakukan. Adakah perawatan di ICU? Kemudian adakah tindakan pembedahan terbuka terhadap organ vital yang tadi saya sebutkan, terhadap otak, jantung, paru, ginjal, liver. Nah, jadi mengacu kepada diagnosis dulu yang pertama. Kalau tidak ada di diagnosis itu, akan dia mengacu kepada jenis tindakan atau perawatan yang diberikan. Gitu. Walaupun tidak termasuk dalam 61 kondisi 61. itu. Oh, oke. Oke. Nah, kalau protop itu PCB 88 itu ya dia berdasarkan atas 61 kondisi itu. Tidak termasuk penyakit yang tidak ditemukan atau yang belum ditemukan. Di ICU berturut-turut Pak Dokter ya juga ada ya? Ada. Kalau di protop itu ada, Pak Mang. Kalau dia protop yang 2, 6 hari udah boleh. Kalau protop 1, 9 hari. Harus di ICU berturut-turut. Nah, kalau di protop 2 kan sama dengan early itu.
Jadi dia penggunaan obat imunosupresan yang terus-menerus selama lebih dari 6 bulan ya, itu udah boleh mengajukan klaim sakit kritis. Misalnya dia lupus, misalnya menggunakan obat imunosupresan namanya. Imunosupresan itu obat-obat yang menekan antibodi ya teman-teman. Jadi ada obat misalnya antibodinya terganggu, antibodinya kayak orang lupus itu loh, yang paling sering itu kan lupus, kan banyak tuh orang lupus. Jadi orang lupus itu adalah penyakit di mana terjadi antibodi terhadap tubuhnya sendiri. Nah, kan keren penyakitnya nih. Itu namanya autoimun. Jadi penyakit antibodi terhadap tubuhnya sendiri. Kok tubuhnya sendiri dikasih itu kan gimana itu? Nah, itu memang terjadi gangguan pengenalan namanya. Jadi tubuhnya tidak mengenal dirinya sendiri gitu loh. Kalau kita kan antibodi kita apa ya, friend lah dengan tubuh kita sendiri. Masa tubuh kita sendiri sekarang digerogoti oleh antibodi kita kan gitu. Jadi kalau pada autoimun itu enggak gitu. Jadi pada autoimun itu antibodinya itu menyerang tubuhnya sendiri. Oleh karena itu diberikanlah obat-obat yang menekan antibodi ini gitu loh. Itu namanya imunosupresan. Nah, pada pasien dengan protop ini bisa kalau obat orangnya menggunakan imunosupresan, obat-obat yang menekan antibodi secara terus-menerus, walaupun tidak ada diagnosanya, menggunakan obat ini terus-menerus sudah boleh mengajukan klaim. Gitu. Ya, jadi protop itu keren pokoknya. Dia tidak sebatas diagnosis saja. Nah, kalau diagnosis tidak ada, saya tidak mau dengan diagnosis itu malas. Nanti bersaing 60, 70, 80, 100 kan itu. Nah, jadi Prudential itu memberikan pintu lain untuk melakukan klaim. Oh, diagnosis tidak ada, oke. Kalau diagnosis tidak ada, kriteria perawatannya gimana? Apakah di ICU apa enggak? Apakah menggunakan ada tindakan terbuka terhadap organ-organ vital apa enggak? Atau misalnya ada penggunaan obat imunosupresan apa enggak? Nah, itu kalau itu ada, walaupun diagnosis tidak ada, ya keluar. Tapi kalau diagnosis ada, ya menggunakan kriteria diagnosis itu. Ya, oke, sampai di sini ada lagi pertanyaan atau pernyataan? Pak Dokter. Leksi ada dari itu. Pernyataan Leksi, ada Leksi. tadi dari Leki. Iya, dapat pencerahan untuk protop perlu medical canasnya Pak Dokter? Hah? Kalau untuk protop, apakah perlu medical canasnya Pak Dokter? Oh ya, ada tabelnya itu, tergantung umurnya, tergantung juga apa namanya, besarnya berapa pertanggungannya kan gitu. Usia juga. Ada usia ya itu dah. Umur ada berapa pertanggungannya. Nah, atau pernah klaim apa enggak? Kalau dia pernah punya polis di Prudent, pernah klaim apa enggak kan tuh. Atau riwayat penyakitnya misalnya ditulis apa gitu. Nah, itu akan medical itu akan sesuai dengan tabel itu. Kalau misalnya usianya muda di bawah 40 tahun, kalau ngambil UP atau ngambil manfaat di sekitar 2 miliar itu rata-rata tidak medical. Kalau kasarnya begitu di bawah 2 miliar. Kalau di bawah 40 tahun. Jadi tidak medical. Ya. Kalaupun medical ya kan dibiayai oleh Prudent juga. Cuman hasilnya enggak boleh kita minta itu loh. Dibiayai oleh Prudent, kita minta hasilnya biar tahu kira-kira sakitnya apa yang enggak dikasih oleh Prudent. Oke, yang ada lagi pertanyaan? Oh, ini Leksi Resan ini apa kira-kira pertanyaannya ya? Kalau Leki sudah terjawab dari Sudah, Pak sudah. Dokter? Terima kasih Pak Dokter. Oke. Nggih. Stop Tadi ya. kayaknya Bu Nah, Pertiwi mau bertanya Pak Dokter. Nggih, silakan Bu Pertiwi. mana Bu Pertiwi ya? Ya, itu supresan tadi apa itu Pak Dokter? Maksudnya supresan. Obat supresan. Imunosupresan. Ya, Itu sejenis dengan obat untuk menekan antibodi gitu loh. Jadi gini, imun supres itu menekan ya. Imun supres gitu loh. Jadi supres itu kan menekan, suppression itu kan penekanan. Imun suppression. Jadi imun suppression itu menekan antibodi, produksi antibodi. Jadi kalau antibodinya orang terganggu, jadi antibodi itu bisa mengganggu loh teman-teman. Jadi jangan salah ya, dikiranya wah antibodi saya bagus. Ada juga penyakit yang lupus itu
begitu banyak antibodinya juga mengganggu dia, bisa mati karena antibodinya sendiri. Jadi antibodinya itu malah membunuh si pasien kan itu. Karena antibodinya itu gagal mengenali tubuhnya sendiri. Nah, coba bayangkan. Jadi kok tubuhnya yang dulu diajak bertahun-tahun kok sekarang tidak dikenali itu kan apa ya? Agak susah diterima secara logika kan begitu. Nah, Lupa kalau ada ingatan. orang-orang yang menerima ya, Lupa ingatan imunnya. oh ya betul lupa ingatan imunnya itu ya. Jadi dia lupa jalan pulang ya. Oke, jadi imunosupresan itulah obat-obat yang menekan produksi antibodi itu. Ada kok itu. Biasanya dokter itu ngasih tahu, oh ini obatnya untuk ini, untuk itu. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Sudah ya. Cukup Pak Dokter. Lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut lagi. Yang selanjutnya adalah, nah ini yang tadi ditanyakan oleh Bu Cibi ya, Bu Emi ya, Bu Cibi 88. 88 itu adalah perlindungannya sampai 88 tahun, Bu. Kenapa disebut 88? Karena Iya, Pak Dokter. perlindungannya sampai 88 tahun. Nah, bahasanya juga sama. Ini melindungi nilai ekonomi. Ya, kalau tadi juga ini kan, saya selalu bilang kalau misalnya kita ingin menawarkan proteksi untuk penyakit kritis, bahasanya adalah selalu begitu. Kalau seseorang misalnya mengalami ketidakmampuan atau mengalami gangguan bekerja akibat sakit, adakah perlindungan yang kamu punya itu mengganti penghasilannya? Kan itu aja. Kan itu biasanya kalau kita nawari kesehatan, biasanya mereka selalu ngomong, aku udah pakai Prudent, itu udah pakai katakanlah merek lain gitu. Iya, Nah, biasanya saya benar. Banyak saya menemukan itu, Pak Dokter. Ya, betul. Karena kita kalau udah proteksi kesehatan itu udah hampir sebagian besar orang punya. Tapi walaupun punyanya itu kadang-kadang sekedar punya juga banyak kan gitu, belum maksimal. Nah, kalau saya biasanya berlanjut. Kalau punya itu apa yang punya? Kalau saya ingin belajar lagi dari nasabah itu biasanya saya tanya kira-kira rumah sakitnya di mana saja di cover, berapa nilai pertanggungannya. Biasanya dia kalau malas jawab, bahwa semua udah di cover kok. Gitu. Kalau dia malas untuk jawab, udah semua di cover. Biasanya dulu ada temanku kalau di rumah sakit udah dibayari semua. Nah biasanya sih tidak segitunya asuransi ya. Jadi pasti ada syarat dan ketentuan. Tidak semua juga di cover kan. Tidak semua penyakit juga di cover kan. Ada juga penyakit-penyakit yang dikecualikan. Kalau mabuk karena alkohol gimana? Ditanggung enggak? Kan tidak ditanggung kan. Berarti kan tidak semua dong. Kan itu kalau HIV misalnya kan ada ditanggung juga kan itu. Ya. Nah, cuma kadang-kadang kan orang ditanyain begitu kan jadi malas. Ya udah dah semua udah di cover. Nah, kalau misalnya udah semua di cover bagus. Berarti asuransimu besar dong nilai perlindungannya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya kan biasanya kalau misalnya seseorang mengalami ketidakmampuan mencari nafkah akibat sakit tersebut, oke biayanya ditanggung oleh rumah sakit, kehilangan mencari nafkahnya itu kemampuan cetak uangnya itu siapa yang ganti? Boleh pertanyaannya begitu. Atau dengan cara lain. Dengan cara lain juga kadang-kadang saya bertanya begini, kalau asuransi itu kan uangnya dikasih ke rumah sakit ya. Kalau misalnya seseorang sakit menggunakan kartu yang seperti kamu ini loh. Kalau misalnya sakit kan yang dikasih uang kan rumah sakit. Terus nasabah kan tidak dapat penggantian dari kartu itu. Memang dikasih uang nasabahnya. Kan itu biasanya saya kasih begitu. Biasanya saya bertanya seperti itu. Boleh juga bertanya. Ya. Nah, sama ini karena ini adalah critical care, pasti mencapai tujuan lebih cepat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau kita ingin menciptakan perlindungan 2 miliar, tidak harus setor uang 2 miliar gitu loh. Nah, ini yang nomor 3 adalah melindungi dari penyakit kritis, yang 61 kondisi itu. Ya, nah ini ada nomor terakhir itu adalah garansi uang kembali kalau tidak klaim. Itu loh. Jadi kalau tidak klaim, kalau sehat itu. Nah, ini makanya Prudential itu sebenarnya udah menjawab seluruh pertanyaan nasabah. Kalau saya sehat aja gimana nanti? Biar wah uangnya hilang dong di sini, rugi saya di sini kalau gitu. Ya udah, kalau kamu mau utuh uangnya nih ada produk ini. Kan begitu. Wah, saya nggak mau investasi di Prudent. Saya mau beli proteksi aja, asuransinya saya khusus untuk proteksi aja di Prudent. Udah,
Kalau proteksi saja, saya sekarang siapkan terus solusi sehat. Apa lagi? Kan itu. Jadi udah berbagai tujuan udah diciptain gitu loh. Kalau saya murah biar corporate itu ada juga kan itu. Tadi saya baru bisa membuat corporate yang benar ya tadi. Saya coba ke situs resminya memasukkan dan keluar proposalnya memang teman-teman. Jadi proposal kayak ilustrasi zaman dahulu kita itu loh. Jadi kalau kita bikin ilustrasi yang ngeprint itu 12 lembar dulu itu, ya segitu keluar. 12 lembar itu. Ya. Oke, nah ini yang terakhir barangkali ya sebelum kita selesai. Ada namanya Peru Solusi Sehat yang terbaru. Jadi teman-teman cukup kuasa ini. Peru Cinta, yaitu untuk meninggal saja. Ya, atau dana warisan. Kalau misalnya Peru Top itu untuk perlindungan atas penghasilan. Jadi uangnya itu dikasih ke nasabah atau ke keluarga pasien. Kalau Peru Solusi Sehat, uangnya dikasih ke rumah sakit khusus untuk proteksi. Nah, di zaman COVID, saya sering ngomong dengan teman-teman, dan responnya sih cukup bagus ya kalau saya ngomong ini dengan teman-teman saya. Sekarang gini loh, Prudential itu ternyata saya ngomong cerita begini sama teman-teman. Mereka udah tahu saya di Prudent, kalau ketemu itu sering ngomongin Prudent itu mereka udah tahu. Ya, saya udah membranding diri saya bahwa saya di asuransi. Emang kenapa profesi kita kan gitu, emang saya pernah nipu juga kan enggak juga kan itu. Jadi saya kalau misalnya ketemu orang, saya sering ngomongin Prudent, sekarang asuransi itu kreatif loh, gitu. Kreatif bikin dengan COVID. Nah, orang era COVID seperti ini maksudnya adalah sekarang itu kan berinvestasi, nyetor dana lebih itu kan kemampuannya turun, tentu akan berat kan begitu. Nah, di satu sisi kebutuhan insurannya akan makin meningkat. Kenapa? Karena takut sakit, karena ada COVID. Kan itu. Jadi dia juga khawatir juga, worry juga kalau saya sakit nanti gimana. Tapi di satu sisi daya belinya menurun. Bagaimana ini? Nah, kalau yang dulu, produk yang dulu itu kan selalu ada dana simpanan, ada proteksi, ada dana simpanan, ada proteksi kan itu. Nah, jadi kan orang akan disuruh untuk membeli polis yang dengan modal begitu kan berat juga karena ada dana simpanannya. Nah, sekarang Prudent mengeluarkan apa? Mengeluarkan proteksi khusus untuk proteksi. Jadi saya bilang dengan teman-teman saya, ya ini mengeluarkan kreatif mengeluarkan proteksi terbaru khusus tentang proteksi. Tujuannya apa? Agar murah. Investasi tidak usah ada mikirin di zaman COVID ini berinvestasi dulu. Yang penting kamu dapat proteksi aja. Coba bayangkan nih, saya kemarin membikinkan ilustrasi, anak umur 15 tahun, 6 juta setahun. Juta setahun ya. Jadi udah dapat jaminan 3 miliar setahun loh. Coba 6 juta dibanding 3 miliar itu gimana tuh perbandingannya. Orang setor 6 juta loh dapat 3 miliar. Asuransi ini benar-benar luar biasa. 6 juta dia bisa mengcover 3 miliar. Wah, itu kan belum tentu juga saya sakit kan. Uang saya 6 juta hilang dong gitu kan. Nah, biasanya kalau saya ada orang ngomong begitu, saya akan ngomong begini. Tapi kan belum tentu juga sehat kan. Iya sih. Ya. Nah, iya sihnya inilah kamu jaminkan di sini. Nah, ini asuransi yang terbaru, murah. Jadi kalau orang sekarang kena demam berdarah aja, baru daftar aja udah bayar 2 juta barangkali ya. Ini 6 juta loh. Per miliar. Bahkan ada boosternya lagi. Ini dapat bronze B dengan kamar 3 juta loh. Ya, saya kemarin bikin umur 15 tahun, coba-coba bikin ilustrasi, ternyata sangat murah, preminya 500.000 sebulan. Ya, nah barangkali ini teman-teman, jadi kalau kita menguasai Pro Solusi Sehat, kemudian Pro Cinta yang khusus dana warisan aja, ya, atau Pro Top yang melindungi atas proteksi penghasilan, nah kemudian Pro Solusi Sehat khusus untuk kesehatan. Nah, jadi cukup itu aja kita TikTok-nya bagus, ya saya yakin dan percaya teman-teman akan bisa mengedukasi lebih banyak orang lagi. Ya, jadi prinsipnya adalah kita menjual konsep. Jadi asuransi itu adalah menjual konsep. Soalnya Pro Solusi Sehat ini konsepnya apa sih? Dia murni adalah biar mau bayar. Itu loh. Jadi dia tidak berpikir ada dana saving di stasinya di sana enggak. Dia murni proteksi. Jadi di zaman COVID seperti sekarang ini, orang butuh proteksi gitu loh. Jadi proteksi aja deh, investasinya nanti-nanti aja. Nah, kalau misalnya orang seperti itu, cocok Pro Solusi Sehat. Kan begitu.
Nah, kalau yang tadi yang di depan ini, kalau ini apa? Perlindungan atas nilai ekonomi orang. Jadi orang itu bisa melindungi dirinya, penghasilannya dia, agar kalau terjadi apa-apa, dia paling tidak dapat uang pesangon. Ini namanya living bisa. Itu ada dua sebenarnya, boleh begitu. Ada living benefit, ada death benefit. Jadi biar kita sebagai seorang konsultan itu bahasa kita lebih naiklah sedikit ya teman-teman. Jangan wah asuransi itu berbicara tentang mati dan sakit aja biar dikiranya begitu. Kalau di insuran itu dibagi dua loh Pak. Ada namanya death benefit, ada namanya living benefit. Wih, keren banget eleksi ini ngomongnya kan begitu. Ya coba tantenya ngomongin begitu. Asli disebut dengan death benefit, ada living benefit. Apa maksudnya death benefit? Death benefit itu ya cinta itu death benefit. Kalau living benefit apa? Ya ini critical care itu ya Proto, PCB 88 itu termasuk pro solusi sehat itu living benefit gitu. Jadi ketika orang hidup itu dia dapat jaminan, dapat manfaat dari kehidupannya. Tapi kalau death benefit dan ahli warisnya yang mendapatkan manfaat itu. Kan itu. Ya. Nah, oke. Ini sudah slide terakhir saya, semakin mudah dan semakin menyenangkan. Nah, kalau teman-teman udah tahu kan, rasanya kok mudah ya. Rasanya kok semakin menyenangkan ya, dikasih transferan setiap minggu. Ya, jadi, oh ternyata asuransi segitu-segitu aja toh polanya. Nah, jadi tidak terlalu, jadi kalau konsepnya dipegang itu produknya saya kira juga ya nanti lama-lama akan ada produk ini, produk itu lagi, tapi konsepnya adalah seperti itu. Jadi kalau misalnya sekarang yang apa namanya yang murah itu dijual karena sesungguhnya orang itu membutuhkan proteksi aja dari dulu karena di zaman seperti ini mengalami gangguan itu banyak apa namanya PHK, tapi di satu sisi kebutuhan berasuransi juga semakin meningkat. Karena apa? Karena ada COVID, takut nanti saya dirawat di ICU, saya mengalami musibah, diisolasi, begitu ya. Itu akan menyebabkan orang itu akan semakin takut. Nah, solusinya ada apa? Pro solusi sehat. Oke. Nah, barangkali itu aja Kak Putri yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Semoga ada manfaatnya kan itu. Ya. Luar biasa. Ini Pak Dokter udah kasih dagingnya nih ya setiap ya. Jadi benar-benar kita langsung advance. Jadi cara bicaranya juga udah poin-poinnya banget nih. Kak Dokter Lawson ini udah kasih ya. Thank you banget Kak Dokter Lawson. Buat teman-teman nih silakan ya yang mau ada bertanya silakan untuk per masing-masing clue-nya yang sudah dikasihkan ke Kakak Dokter. Ini ada dari Kak Emi nih, Kak Dokter. Pak Dokter, minta tipsnya dong how to handle objection kalau ada yang kasih alasan nggak punya budget untuk asuransi. Silakan Kak Dokter. Ya, kalau saya ketemu dengan orang itu, kita lihat dulu benar nggak punya budget, apa itu nggak punya prioritas, kan itu. Sesungguhnya ada dua sebenarnya. Ada orang itu kalau nggak punya budget itu sesungguhnya dia punya budget, mungkin dia belum trust saja sebenarnya dengan insuransi. Nah, kalau misalnya saya ketemu dengan orang seperti itu, kan itu. Nah, sesungguhnya kamu ini memang tidak ada budget atau belum memiliki prioritas. Nah, kan beda tuh. Kalau dia tidak punya budget sama sekali, ya berarti kita salah market nih, kan itu. Kalau dia belum memiliki prioritas, ya memang kita harus mengedukasi orang itu. Karena asuransi itu adalah seperti tax ya. Jadi dia harus dibayar di awal. Jadi kayak tax itu kan nggak bisa kita, oh enggak, saya nggak mau bayar tax. Karena itu kan kewajiban. Jadi kalau misalnya kita orangnya itu ya paham bahwa hidup ini ada risiko, dia selalu kalau kita belajar tentang manual itu atau distribusi harta yang ideal ya Bu Emi ya, KMI ya. Jadi biasanya orang akan idealnya adalah orang akan menyisihkan 10% dari penghasilannya itu untuk rekening peace of mind namanya, rekening untuk ketenangan pikiran. Ketenangan pikiran itu apa? Insurance. Jadi 10% dari penghasilannya dia disimpan ke rekening peace of mind. Itu rekening ini. Saya juga sering memakai ini. Terus terang teman saya ada beberapa teman saya kadang-kadang kita tahu ya
kita dengan itu kadang-kadang kita nggak tahu apakah kita melindungi nilai ekonominya dia, ataukah kadang-kadang saya ngomong begini, saya beberapa hari yang lalu atau beberapa bulan yang lalu saya ikut tentang seminar tentang ideal kan gitu, saya cerita dengan teman saya. Ideal itu adalah orang itu harus mempunyai atau menyisihkan 10% penghasilannya untuk rekening peace of mind. Rekening peace of mind itu apa? Rekening untuk ketenangan pikirannya dia. Boleh dari 95% itu untuk membangun aset kita. Tapi jangan lupa 10% ini untuk menjaga aset kita sesungguhnya. Yang 10% ini. Yang 10% ini juga tidak hilang. Nanti suatu saat akan menjadi aset baru. Kan itu saya bilang dengan dia. Jadi sering kadang-kadang kita pakai yang mana aja boleh. Kadang-kadang nyantolnya yang mana kita juga nggak tahu. Di nasabah itu yang lebih pas, lebih klik untuk mereka. Kan gitu. Tapi kalau saya beberapa kali, memang 10% ya idealnya. Nah, mulai dia keklik di sana. Teman saya dulu yang pernah ikut, bukan pernah ya, yang masih sekarang menjadi nasabah, itu 10 juta preminya sebulan itu, saya bilang juga begitu. Kita harus punya, saya bilang sih dengan teman saya ada kebetulan ikut seminar, karena saya kebetulan di Prudent, ya kan tentu juga perencanaan keuangan menjadi dasar dari sebuah insurance. Nah, oleh karena itu saya juga beberapa kali ikut seminar tentang perencanaan keuangan yang ideal. Dari seluruh pembicara yang saya pernah dengar, kan itu seluruh pembicara artinya apa? Saya ngomong secara tidak langsung, banyak loh pembicara gitu loh. Dari seluruh pembicara itu rata-rata mereka menyarankan untuk membuat rekening peace of mind itu 10% dari total penghasilan. Nah, 10% ini tujuannya apa? Konsepnya apa? Jadi kita selalu menjual konsep. 10% ini adalah untuk menjaga yang 90%. Jangan sampai lupa dengan yang 10% ini. Boleh begitu. Nah, boleh juga kadang-kadang kalau Ibu Pertiwi saya dengar itu, dia ngomong asuransi itu seperti membuat fondasi rumah. Insuran itu letaknya di fondasi. Jadi tidak kelihatan dia. Kalau saya punya insuran misalnya yang preminya misalnya 30 juta sebulan kan tidak kelihatan tuh. Kan lebih baik beli rumah aja. Kredit misalnya bayar 30 juta misalnya sebulan itu kan udah kelihatan tuh saya punya rumah gede misalnya. Nah, kalau asuransi premi 30 juta dia paling aja kertas di lemah. Kalau risiko dia kan tidak ambruk keluarga itu karena memang insuran itu letaknya di fondasi di bawah dia. Tapi kalau fondasinya tidak kokoh, kalau terjadi gempa ambruk rumahnya. Nah, orang insuran ideal terjadi gempa dia kan masih bertahan gitu loh. Jadi boleh dengan berbagai cara, kadang-kadang kita nggak tahu omongan mana yang akan nyangkut dengan nasabah itu. Gitu. Saya sering ngomong bahwa seseorang itu sebaiknya mempunyai 10% rekening dari total penghasilan sebagai rekening peace of mind. Sama dengan kita bayar pajak itu 2,5% itu kan wajib itu. Kadang-kadang kalau nanti kena pajak progresif bisa sampai 5%. Itu kan wajib, nggak bisa kita tawar. Ya, saya kira begitu Bu Emi. Kita harus objektif menilai ini benar-benar nggak punya uang apa tidak punya prioritas. Itu kan beda ya. Terima kasih Pak Dokter. Ya, terima kasih Kak Emi. Ya, luar biasa. Terima kasih Kak Emi pertanyaannya, Pak Dokter. Kak Pertiwi, halo. Ya. Ya. Kak Pertiwi. Ya, gimana Kak Pertiwi? Ya. Nah, ini kan ruang EAD sudah dibuka, Kak. Jadi gimana, boleh nggak kita minta bantuan Kak Emi untuk yang MC, Kak? Oke, boleh. Biar nanti final closing-nya boleh dari Kak Emi ya, sebagai ketua kelas. Ya. Ya, boleh dibantu. Ya, Kak Emi ya, bersedia Kak Emi ya. Yuk, semangat aja deh. Silakan dibantu ya. Tapi nggak apa-apa ya, nggak pakai ini malah saya loh, nggak pakai sebentar. Saya belum siap-siap ini nih hijab. Dari tadi ya, virtual aja. Ya, dipakai boleh lagi 2 pertanyaan ya. Setelah itu dirangkum, udah itu closing statement-nya. Closing acara ya. Ya, terima kasih. Kak Happy nggak ada ya? Terima kasih Kak Dokter. Ada. Semua masih ada ya. Kak Happy aja deh. Sudah Kak Emi aja. Kak Happy aja.
Jadi Kayak kenapa jadi aja lempar nih, lempar? minder saya nih. Kak Happy juga. Kak Happy lanjut. Ilmunya masih cetek-cetek. Enggak apa-apa, kan ada enggak Pak apa-apa. Dokter. Ada Pak Dokter ya. Iya. Oke. Oke, gimana Oh ya, ada lagi? sekarang nggak ada loh Pak Dokter sampai saat Enggak ini. apa-apa. Maaf. Nggak apa-apa, nanti kita Jadi- sambil jalan aja. Teman-teman kadang-kadang masih bingung, namanya aja kita baru, belum ketemu masalah di lapangan. Saya juga begitu dulu kok. Saya juga ketika pertama kali menjadi agent itu, aduh mau ngomong apa. Kadang-kadang udah di rumah, aduh kenapa nak ngomong begini ya tadi. Aduh kenapa nak ngomong ini ya tadi. Nah itu, jadi udah di rumah baru kepikiran. Aduh kenapa ya kita nak ngomong begini tadi. Kan itu ya wajar begitu ya. Jadi Nah, kan, trial and error ya Pak Dokter ya, bisa dibilang pengalaman gitu ya. itu yang ini. Karena nanti lama-lama juga akan pasif ini. Nah, oke, ini Bu Emi udah wajahnya udah kelihatan nih. Udah kelihatan ya. Mau tanya. Oke, oh ini ada Karya ya? Karya. Kak Ria. Halo. Ya, halo Ya, Karya. Karya, silahkan. Bukan, Ding. Karya Halo. silent tuh. Nggak kelihatan siapa ya? Oh ya, oke, Karya. Iya. Iya, Karya, gimana? Kedengeran nggak suaranya ya? Kedengeran ya? Kedengeran. Kedengeran kok. Mau tanya Pak Dokter. Ya, Pak Dokter pernah punya pengalaman nggak kayak nawarin nasabah, terus jadi orangnya mampu, cuman dia apa namanya, nyaman banget sama BPJS-nya gitu Pak Dokter. Gimana caranya Pak Dokter tuh misalnya nih mau nawarin kartu PPH Plus kayak gitu. Karena nih orang mampu banget tapi kok dia enjoy banget gitu loh ngomongnya, bangga pakai BPJS kayak gitu Pak Dokter. oh ya. Gimana Ya, tuh nggak Pak apa-apa Dokter? Bu. Dia gini, nasabah ini di mana tinggalnya? Di Denpasar. Denpasar. Oke, dia bangganya karena contohnya Bu Ria. Dia ngomong gini, kan saya tanya sudah punya proteksi untuk perlindungan kesehatannya, udah pakai BPJS gitu katanya. Oh bagus. Menurut kamu BPJS udah pernah ada pengalaman pakai nggak? Atau keluarga atau teman gitu? Dia bilang pernah anaknya Pak Dokter, dan dia bilang Lalu? nyaman aja gitu katanya. Oh, di mana katanya dirawat? Nah itu yang nggak jelas tanyanya Pak Dokter. Ya. Kadang-kadang begini ya Bu, kadang-kadang saya juga ada pengalaman begini, ya ini analogi aja. Nah ketika orang itu belum mengalami masalah yang, itu kan masalah yang ringan aja, dia opname rawat di jalan, itu nyaman-nyaman aja ditanggung, bisa, bagus kan itu. Nah tapi ketika dia ketemu dengan case yang katakanlah prosedur yang berbelit-belit, nah di sana baru dia akan kesandung gitu loh Bu. Nah sebenarnya kalau yang begitu-begitu sih menurut saya ya, tetap aja kita jaga hubungan baik Bu. Artinya kita tetap menjaga ini, kalau memang udah belum trust ya dengan prudent, dengan asuransi swasta, ya tidak apa-apa. Nah, jadi Ibu bisa tawarkan dengan hal lainnya. Kamu misalnya gini, kalau misalnya saya ada loh perlindungan yang relatif murah untuk dirimu, cuman bukan menanggung biaya rumah sakitnya. Jadi bukan menanggung biaya rumah sakitnya. Nah, ini memberikan dana kepada seseorang. Ini maksud saya adalah berbicara tentang PCB 88 ya. Nah, iya. Ini relatif murah ini. Jadi relatif murah. Jadi dananya akan dikembalikan kalau kamu sehat. Nah, jadi kita kasih frame. Kalau orang-orang yang seperti ini biasanya orangnya pelit gitu loh. Oh benar Pak Dokter. Kan itu ya, kan orangnya pelit. Biasanya Pelit kalau orang kayaknya. yang seperti ini orangnya pelit. Ya dia berhitung banget gitu loh. Kan Iya, itu. benar. Nah, ini ada asuransi murah ya. Jadi begini, konsepnya begini. Kalau kamu tidak klaim, uangmu dibalikin loh. Nah, kalau kamu klaim, misalnya, atau seseorang lah klaim, janganlah dirimu. Kalau seseorang klaim, dia dikasih bisa sampai tergantung berapa perlindungannya, bisa 1 miliar, 2 miliar. Padahal dia belum tentu ya setor uang sebesar itu. Paling dia setor beruang cuma 100 juta, 200 juta, dia udah bisa klaim 1 miliar atau 2 miliar. Tapi kalau kamu misalnya tidak klaim, atau orang itu juga tidak klaim, dananya dibalikin. Nah, menurut kamu murah apa mahal? Kalau yang seperti
Nah, biasanya saya balik tanya seperti itu. Jadi kita biasanya kalau orang yang seperti ini orangnya pelit banget, Bu. Artinya berhitung banget gitu loh. Jadi hitung-hitungannya udah kayak apa ya, pokoknya keriting lah rambutnya. Nah, jadi kalau kita bilang Benar. ya oke kita kasih sekarang. Ini sekarang aku ada proteksi yang murah. Murah itu kenapa saya anggap murah? Karena kalau kamu tidak sakit, kamu balikin loh uangmu. Jadi ruginya kamu di mana? Gitu. Nah, kalau Iya. terjadi sesuatu, kamu dikasih 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, bahkan tergantung berapa yang ini yang dijamin oleh diri ini asuransi kan bisa aja. Nah, kalau misalnya dengan cara seperti itu juga tidak, ya nggak apa-apa. Tinggal tunggu waktu aja dia bermasalah dengan BPJS-nya kan gitu. BPJS ini Iya, Pak kan berubah Dokter. terus. Nah, kalau sekarang kita jelek-jelekan BPJS, kan nanti Kan kita nggak etis bertengkar dengan jadinya. dia. Benar. Nah, kita bertengkar ya enggak apa-apa. Oh ya, enggak apa-apa ya. Semoga aku juga pakai kok BPJS. Nah, selama ini sih aku juga banyak mendengar yang mungkin belum sih sama kamu ya ada yang kurang enak dengan BPJS. Katanya berbelit-belit ini harus cari rujukan ke sana kemari dan obat-obatnya yang terbatas. Nah, yang aku dengar sih seperti itu. Makanya kenapa aku memilih. Jadi kita itu seperti memutar film tentang BPJS gitu loh. Dia hanya pendengar. Nah, kenapa aku sampai pakai sekarang asuransi yang aku juga punya BPJS seperti kamu. Nah, kalau teman baik loh ya. Nah, aku punya Iya, benar. juga BPJS seperti kamu. Kan itu. Nah, kenapa aku sampai sekarang memakai asuransi yang berbeda ya bukan karena aku mendengar berita, mendengar teman-temanku yang menggunakan BPJS harus ngurus rujukan, kemudian rumah sakitnya terbatas, harus ke sini, ke sana. Aku kan nggak mau juga seperti itu, apalagi kita dalam kondisi sakit ya, disuruh ngurus rujukan ke sini, ke sana, kan repot. Nah, kalau punya begini kan Iya, kita benar. bisa langsung menggunakan. Nah, kalau misalnya kita punya BPJS, punya begini kan double, BPJS-nya kita pakai, ininya juga kita pakai. Kan kita bisa upgrade kamar. Misalnya sekarang kita sekamar berempat, berdua. Karena kalau BPJS itu kan maksimal kelas 1. Kelas 1 itu kan berdua. Kan itu. Ya, jadi ketika seseorang dirawat di rumah sakit mau ditemani oleh pasien lain apa ditemani oleh keluarga, kan itu aja. Tapi kalau BPJS itu ada yang VIP itu Pak Dokter ya? Yang dia Nggak sekamar ada. sendiri gitu? Nggak ada, Bu. Oh, berarti BPJS kelas itu 1 itu berdua? ya kelas 1 itu berdua. Nah, ada Oh. BPJS PIP. BPJS PIP itu ya naik kelas dia. Kalau naik kelas itu ya iur gitu loh, Bu. Oh, saya baru tahu loh. Oh, berarti emang nggak ada yang Nah, sendiri kalau BPJS ya? BPJS itu kelas 1 maksimal. Jadi kelas 1 itu berdua, Bu. Jadi kelas 1 itu berdua. Iya. Ada juga beberapa Soalnya saya rumah juga sakit. sempat, iya saya sempat masuk juga Pak Dokter. Saya bilang, oh iya bagus kalau udah nyaman pakai BPJS, tak gituin. Terus di sini Ya, juga ada nih program pelengkapnya BPJS. Saya juga ceritain yang PCB kalau kritis, kan BPJS hanya membiayai saat biaya pengobatannya aja, tapi pasca pengobatan sama setelah dia nasabah nggak bekerja, kan dia butuh biaya hidup. Jadi kita yang akan mengganti biaya hidupnya gitu. Terus dia jawabnya gini Pak Dokter, "Wah, makasih ya infonya, sekarang belum butuh," gitu katanya. ya memang kalau itu jawab lagi. Memang asuransi ini sangat diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak butuh. Kalau kamu nanti udah butuh ya kami juga nggak mau gitu. Kan begitu bahasanya. Iya, Jadi kita Benar, Pak jangan Dokter. berhenti sampai di sana. Ya Saya kamu ngeblanknya di sana Pak Dokter, malah saya oh iya. Oh iya, memang asuransi itu kan memang diperuntukkan bagi orang-orang yang belum membutuhkan. Artinya orang-orang yang masih sehat. Orang sehat kan nggak butuh asuransi. Nanti berarti dia udah sakit. Kami yang nggak mau. Nah, mumpung kamu belum butuh ya saat inilah saya datang. Gitu loh, jangan habis akal, Bu Ria. iya makanya saya sudah pas ngirim ngirim terakhir tuh baru kepikiran, aduh kenapa nggak ngomong gini gitu deh. Ya nggak apa-apa lah ya. Nanti kan Nanti mulai besok-besok chat kita lagi deh, ulang. nanti beberapa hari saya follow up Ya, lagi gitu kan. ya. Memang asuransi itu memang sangat diperuntukkan bagi orang-orang yang butuh insurance. Jadi kamu itu termasuk nasabah priority. Kenapa? Karena kamu belum sakit. Coba kalau kamu sakit, ya nggak ada insurans yang mau nerima kamu kan. Itu. Benar. Ya karena belum sakit dah kamu bisa terima dirimu. Karena kamu belum butuh.
Gitu. Nah, kami mencari orang-orang yang belum butuh seperti kamu ini loh. Ya gitu loh. Artinya bahasanya seperti itu biar kita juga nggak kalah gitu loh. Oh, ya memang Harus memang belum diulang butuh. lagi nih follow up-nya nih. Iya, kan gitu. Ya, saya juga sering begitu kok. Kadang-kadang teman saya, kadang-kadang gini ya, saya ada itu ya kemarin kan ada teman saya tawari kan black card gitu kan. Saya tunjukin ini kok rumah sakitnya mahal ya di rumah sakit Siloam 140 juta nasabahnya Pak Yudi. Tapi di tempatnya rumah sakitmu ditanggung enggak kalau yang begini tempat kamu? Oh, kalau tempat saya paling 70 jutaan bayar gitu. Oh gitu ya syukur dah ada black card. Kamu udah punya black card belum? Oh udah punya ini. Oke kalau udah punya. Ya, sekarang ada juga asuransi yang bisa melindungi penghasilan kamu kan itu. Nah kalau terjadi sesuatu yang menyebabkan kita tidak mampu bekerja, asuransi akan memberikan sejumlah nilai tertentu, bisa berapa miliar, tergantung kita kontraknya berapa. Nah, dan kalau misalnya sehat, ya dana kita kembali kan begitu saya bilang. Wah sekarang masih banyak kebutuhan. Loh, justru kalau kita banyak kebutuhan kita harus punya insuran. Kalau kita tidak punya anak, kita hidup sendiri, ngapain kita punya insuran? Karena kita banyak kebutuhan lah, banyak tanggungan. Kita harus melindungi diri kita. Jangan sampai kalau terjadi sesuatu, anak kita, istri kita yang menjadi tanggungannya kita bermasalah kan itu. Jadi apapun jawabannya dia, saya bisa jawab. Nah, terus ya kebutuhannya masih banyak untuk menanggung sekolah, ya justru karena kamu menanggung banyak kebutuhan, lah itulah asuransi dibutuhkan. Jadi asuransi itu kan lebih dibutuhkan bagi orang yang punya tanggung jawab banyak dibandingkan orang yang tidak punya tanggung jawab kan itu. Kalau orang tidak punya tanggung jawab, hidupnya sendiri sebatang kara, tidak perlu insuran. Dia cukup makan, kemudian punya uang tabungan untuk sakit, ya sudah. Tidak perlu lagi insuran kan itu. Nah justru karena kamu tanggungan banyak, kamu butuh insuran. Nah ini cerita. Nah kemudian dia gini, kemudian, oh gitu ya, gitu-gituin saya di chat ini. Oh ya, gini aja, saya bikinnya ya kamu proposalnya, kamu baca-baca aja deh dulu. Silakan nanti kalau kamu misalnya nggak tertarik juga nggak apa-apa. Hanya sebagai pengetahuan tambahan, kalau kamu ingin tahu tentang produk ini kan itu. Oh jangan deh dulu gitu. Kamu dikasih proposal aja lo takut banget itu. Emang proposal ini tidak akan menyebabkan kamu apa-apa dan kamu juga tidak bayar untuk proposal ini. Kok takut sekali kamu dikasih proposal sesuatu yang baik untuk keluargamu, kok takut? Oh iya, thank you gitu aja. Ya artinya apa? Artinya saya juga tidak berhenti. Masa dimintai tanggal lahir aja dia takut banget itu, Bu. Jangan deh dulu, nanti aja. Loh, kamu dikasih Dikira mau proposal daftar aja, langsung kali. takut banget kan itu. Nah ini kan proposal untuk kamu baca-baca dulu, silakan lihat kan gitu. Kalau misalnya kamu tidak mau ikut juga tidak apa-apa kan gitu. Nah, nggak apa-apa sih. Jadi saya ketemu orang seperti itu kok jadi ketawa ya. Takut banget ya ditawari itu ya memang orang-orang yang sehat saat ini merasa bahwa itu tidak penting. Coba kalau besoknya terjadi sesuatu musibah, aduh kenapa saya tidak kemarin ambil yang apa yang ditawarkan itu. Kan begitu jadinya. Karena dia Iya, merasa benar. sehat aja bahwa hidup ini akan baik-baik saja dia ngomong seperti itu kan itu ya saya pikir ya seperti ya belum paham insuran aja. Oh ya berarti kan dia ya belum paham tentang Iya. pentingnya asuransi. Begitu sih saya sebut. Kadang kalau saya baru Ya. mau chatnya kayak mereka takut gitu loh Pak Dokter karena tahu di Prudential kan kadang pura-pura tuh sorry ya chatnya ketimbun banyak yang chat gitu. Oh Tapi ya, kan nggak enggak mungkin apa-apa. seharian. Tapi saya udah Oh, maklum, oh mungkin dia takut di saya sharing ditawari. gitu. Ya enggak apa-apa kan Iya. begitu. Heeh. Mm-mm. Jadi Harus ini aja. diedukasi lagi ya Pak Dokter ya, orang-orang yang kayak Ya, gitu ya. ya benar Bu Emi. Saya juga belajar dari orang-orang yang seperti itu. Kalau sekarang setiap orang tawari mau ya kita mungkin juga nggak pernah belajar gitu ya. Oh, kok gampang banget ya jadi agen asuransi. Ya, sebenarnya tantangannya di sana. Kadang-kadang kita kirim nggak direspon, kirim lagi nggak direspon. Kemarin ada teman saya udah dulu saya dekati udah dari bertahun-tahun ini teman saya di sana dia praktek itu dulu ya sampai jam 3 pagi pernah saya di sana nongkrongin dia sampai selesai praktek. Nah akhirnya enggak closing juga. Nah kemarin saya kebetulan ada teman saya yang kanker nasofaring gitu, kanker leher itu saya chat lagi dia, gimana kabar kamu sehat? Sehat kan dia nanya. Terus gimana
Saya kira Ya, kalau sinyal misalnya, saya nih. ya, Pak ya. Dokter. Ya, halo. Ya. Oh iya, Ya, sempat ngilang tadi Pak Dokter. Ya, gini. Saya punya teman di rumah sakit Tabanan, di Tabanan lah. Dulu saya sampai jam 3 pagi pernah nongkrongin dia dan nggak closing juga kan begitu. Jadi udah sampai jam 3 pagi beberapa kali saya ketemu, akhirnya dia nggak closing. Nah kemarin ada teman saya kanker nasofaring, saya chat lagi dia kan gitu. Nah saya tanya gimana kabar kamu hari ini? Baik. Terus gimana kabar depan kamu, banyak nah orang corona? Banyak juga, ya hati-hati loh kamu praktek, ada corona sekarang, jangan sampai kita tertular karena banyak teman-teman kita yang meninggal karena corona kan gitu, saya bilang. Oh ya terima kasih sarannya gitu kan itu. Nah, terus saya tanya, terus ngomong-ngomong gimana dengan perlindungan yang pernah saya tawarkan dulu? Kamu udah punya proteksi penghasilan, karena kan kamu sekali pencari nafkah kan tentu juga kamu harus ada yang menjamin penghasilanmu tetap berlanjut. Oh, kayaknya susah deh sekarang musim corona pasien menurun. Oke kan, saya tidak berhenti sampai di sana. Kemudian saya bilang dengan dia, kira-kira kalau misalnya ada satu pasien yang tidak bayar kamu setiap hari, kira-kira kamu terganggu keuangannya kan gitu, saya bilang. Oh enggak. Nah sekarang satu pasien yang tidak bayar ini kamu sekarang simpan di Prudent, kamu bayarkan di Prudent dan kamu bisa dapat perlindungan sampai 2 miliar loh. Dan itu, oh ya coba bikinin proposalnya gitu langsung dia kan. Artinya apa? Artinya dengan cara masuk yang berbeda saja mendapatkan hasil yang berbeda juga. Tadinya kan dia bilang, oh nah udah budget, susah kan gitu. Nah saya bilang, kalau misalnya ada satu orang yang dari pasien kamu yang tidak bayar dengan dirimu itu setiap hari, kira-kira keuangan kamu terganggu. Itu saya bilang. Enggak sih. Nah sekarang kalau misalnya dengan satu pasien kamu setor ke Prudent per hari dan kamu dapat 2 miliar, gimana ini? Ya coba bikinin proposalnya. Akhirnya jawabannya seperti itu. Nah paling enggak kan ada langkah maju bagi saya. Tadinya kan sebelumnya kan enggak bisa, susah segala macam kan itu. Nah baru dibikin seperti itu, dia mulai membuka diri kan itu. Nah seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Ini udah mau jam 9 ya kayaknya. Oh. Ini bukan pertanyaan sih, lebih ke Ya, enggak apa-apa. video. Sharing. Iya, ini ada Kak Natalia. Mungkin ya sharing aja. Jadi sama katanya case-nya kayak Pak Dokter ya. Jadi sama aja, mau minta KTP sama orang, jadi orangnya tuh pasti kayak ketakutan gitu Pak Dokter. Padahal Pak Dokternya nggak ngapa-ngapain gitu kan. Kita dikiranya debt collector. Dikira debt collector atau pinjaman online gitu. Iya benar. Dikiranya begitu nyetor KTP. Kemarin juga ada, saya kebetulan nelpon teman kan gitu. Telepon teman itu, teman saya sih kebetulan. Saya cerita tentang proteksi penghasilan gitu kan. Cerita telepon. Nah kemudian kira-kira bos, saya panggil teman saya bos itu. Kira-kira bos tahun berapa lahirnya ya? Oh saya tanggal 69. Oh tanggalnya berapa bos? Oh 5 Oktober tahun 69. Oke, nanti saya bikinin proposalnya, nanti baca-baca aja. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan. Oh, jangan deh dulu gitu. Langsung begitu. Enggak apa-apa, bos, saya kirim aja, lihat aja. Tidak mesti harus ikut. Nah, barangkali kalau masih ada pertanyaan, ya silahkan. Kan ini untuk dilihat aja manfaatnya seperti apa. Kan ada ketentuannya di sana seperti apa gitu. Langsung dia, oh jangan deh dulu, dikiranya kalau ngirim proposal itu dia udah harus penerangan kan tidak. Ikut. Kadang ada juga orang yang emang udah niatnya nggak pengen ikut Pak Dokter, terus makanya dia nggak mau minta proposal karena dia udah kayak yakin sama dirinya, nih bakal ikutan gitu kan. Jadi daripada nanti nolak kan nggak enak tuh, ada perasaan nggak enak. Jadi udah dari awal nggak mau ngerepotin. Ya, ada jadi kadang-kadang itu begitu. Ini sih sebenarnya pengalaman pribadi ya Pak Dokter ya. Dulu saya juga sama begitu kan. Ya betul. Nah kalau itu bagi saya gini, kalau misalnya kita nah kalau misalnya kalau misalnya gini, kalau misalnya enggak mau kan itu ada juga caranya sebenarnya teman-teman. Kalau misalnya dia enggak mau ngasih tanggal lahir, kita kan kira-kira bisa tebak umurnya dia tanggal berapa, umur berapa kan itu. Nah umurnya aja kita masukin sembarangan aja, namanya Mister siapa atau Ibu Putri itu. Ini loh contoh proposalnya dengan umur 40 tahun atau 42 tahun dia dapat. Jadi kita kurang lebih aja kan
Masa kita nggak tahu umur calon klien kita kan itu. Iya, iya. Ya kan itu. Ya benar-benar sih Pak Dokter. Jadi umur klien kita kira-kira kurang lebih berapa kan kita tahu kan. Gitu. Jadi Ya. kita harus pintar cari celah aja juga ya sebenarnya Pak Dokter. Ya betul. Kadang-kadang dia merasa kayak teman saya kemarin, dia bilang wah susah nih zaman sekarang COVID, pasien menurun itu. Nah kalau misalnya dari sekian pasien yang datang ada satu yang nggak bayar, kamu merasa keberatan? Enggak juga, ya udah kalau misalnya saya anggap aja setiap hari ada satu nggak bayar, terus sekarang kamu sekarang mengasih free pada pasien itu, kamu dikasih jaminan 2 miliar. Kira-kira menurut kamu gimana? Ya coba bikinin proposalnya langsung begitu. Sama juga dengan bos kalau punya karyawan, misalnya gini, boleh aja pintu masuknya begini. Teman sekarang karyawannya banyak banget ya. Sekarang total karyawannya berapa sih di kantor ini? 200 misalnya. Dia kan kita tawari asuransi nggak mau, ini nggak mau, nah itu nggak mau. Ya oke. Sekarang anggap aja kamu punya karyawan tambahan lagi 1 dengan 5 juta ya sebulan. Nah karyawan kamu ini bisa memberikan perlindungan 200 juta loh. 2 miliar sama kamu dan keluarga. Kalau terjadi sesuatu yang menyebabkan misalnya terjadi ini, digaransi 2 miliar ini keluar. Kalau misalnya tidak, dana tunainya kembali. Nah menurut kamu gimana? Kan itu. Nah kadang-kadang kita kan harus mengkonekkan situasinya dia dengan produk yang kita punya gitu loh. Ya kalau misalnya dokter, saya bilang, wah kalau kamu simpan misalnya ada satu pasien yang tidak bayar, kira-kira menurut kamu berat? Enggak, ya sudah kalau misalnya enggak. Kan gitu. Kalau misalnya dokter bedah kebetulan, ya kalau kamu misalnya dalam 1 bulan itu operasi 1 yang enggak bayar free kata begitu, kira-kira kamu keberatan ya? Nah, enggak kan itu. Nah, ternyata kalau kita dengan bikin seperti itu kan bisa menjadi lain kan pendekatannya. Atau misalnya seorang petani misalnya, sekali panen misalnya. Nah, kira-kira kamu misalnya panen cengkeh, misalnya 1 karung cengkeh harganya misalnya katakanlah contoh misalnya 10 juta misalnya 1 karung cengkeh. Nah, kira-kira sekali panen 1 karung saya simpan di Prudent. Nah, kamu dikasih jaminan sekian loh dari kamu nyimpan sekali panen ini. Nah, kan artinya kita menggunakan bahasanya dia. Nah, kalau saya kontraktor, teman saya kebetulan kontraktor, ada juga beberapa kontraktor yang saya ketemu dengan saya bilang, oke sekali proyek aja kamu simpan deh danamu di sini sekian juta, dan ini bisa menciptakan perlindungan sekian. Kira-kira kamu gimana? Itu kan masih artinya kesehariannya dia, otaknya dia ada di sana. Kalau misalnya dia punya karyawan misalnya 50, oke nambahlah karyawan 51 karyawanmu, kamu kasih 5 juta, dengan kamu kasih 5 juta itu dia bisa menciptakan perlindungan misalnya kalau kita PS Prosolusi Sehat misalnya, dengan dia katakanlah premi jangan 5 juta lah, yang premi 1 juta atau 2 juta sebulan dia udah bisa menciptakan perlindungan 3 miliar. Nah, sekarang kamu anggap aja 1 karyawan kamu gaji 2 juta sebulan, nambah deh karyawanmu 1, gajinya 2 juta sebulan. Dengan 2 juta sebulan kamu bisa dilindungi 3 miliar loh setahun. Kira-kira menurut kamu murah apa murah banget kan itu? Nah, bisa dengan analogi seperti itu. Anggap aja dia nambah karyawan 1 untuk melindungi dirinya sebesar 3 miliar kan gitu. Jadi kita pintar-pintar mengkonekkan situasinya dia dengan produk kita kan gitu. Nah, seperti itu sih yang saya sering lakukan. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Dokter sharingnya, ilmunya. Jadi mudah-mudahan terima kasih Kak Emi. Mudah-mudahan bisa ditransfer juga ya ke teman-teman yang lain. Jadi motivasi untuk kita semua. Ada lagi nggak yang mau nanya dari teman-teman yang lain nih? Masih pada on ya? Ya, jangan-jangan kita ngomong sama tembok ini. Itu dah. Halo, yang lain? Masih on. Masih on ya. Masih tambah gereng ya, tambah semangat lagi. Ada sharingnya Pak Dokter. Lebih cerah aja Kak Emi. Lebih cerah. Jadi paling nggak punya satu bekal gitu ya. Satu pondasi. Oh, kemarin case-nya ada seperti ini, Pak Dokter sharing seperti ini, mungkin bisa dipakai, bisa dipergunakan strateginya Pak Dokter ya. Jadi mungkin kita terima kasih dulu sama Pak Dokter. Ya, boleh. Ya, terima kasih Pak Dokter. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih luar biasa sharing hari ini. Terima kasih banyak Pak Dokter Loser. Terima kasih. Jadi sesuai sama judulnya sih ya Pak Dokter ya, tema kita hari ini kan advance sales training nih
Udah Ya. keren banget Pak Dokter. Jadi semoga menginspirasi yang lain. Jadi sales strateginya juga teman-teman biar diimprove ya, biar semakin diperbaiki gitu kan, semakin Ya. kembang lagi. Termasuk untuk saya sendiri gitu Pak Dokter. Siap. Jadi jadi ya apapun itu seperti tadi Pak Dokter mungkin kita harus kuasai konsepnya dulu ya Pak Dokter ya. Jadi Ya, tadi betul. mungkin kalau memang karena produk jujur aja apalagi saya sendiri nih produknya Prudent kan banyak banget. Jadi kita kuasai bisa kita kuasai dan memang paling famous paling populer gitu ya Pak Dokter ya. Ya, Jadi betul. seperti tadi ada Procinta, ada PCB 88, terus ada Prutop juga. Ya, ada Pro Solusi Sehat. Ya, Pro Solusi Sehatnya udah semakin revolusioner gitu ya, semakin berubah gitu kan. Jadi berubah seiring dengan perkembangan atau permintaan dari pasarnya sendiri. Jadi itu melambangkan bahwa Prudent juga fleksibel ya, mengikuti tren sebenarnya, melihat situasi. Ya. Kebutuhan pasar lah. Kebutuhan pasar dilihat banget. Jadi strateginya juga harus dirubah gitu ya. Dan terima kasih banyak Pak Dokter sharingnya. Ya, sama-sama ya, sama-sama. Terima kasih banyak. Semoga kita juga bisa segera praktekkan, di-combine sama yang kemarin dari Bunda juga kan ada effective communication tuh. Ya, jadi saling betul. nyambung. Jadi Ya, bagaimana caranya bisa berkomunikasi secara efektif untuk bisa problem solving gitu ya Pak Dokter ya. Iya, betul. Siap. Ya. Kalau begitu, jadi sekarang teman-teman yang lain nggak ada yang buka video juga ini. Cuman saya doang sama Pak Dokter. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih yang lain ya. Kita fotoan dulu ya. Fotoan ya. Ya. Saya udah sampai pakai peralatan nih. Oke. Ya. Siapa yang foto ini Bu Emi? Saya nggak apa-apa. Saya yang foto. Oke, mana tapi ini? Tunggu mana bukan yang video? lain dulu. Sudah Buka siap. dulu video gitu ya. Itu Raka, terus Natal lo. Sampai terakhir ya. Terakhir 11 orang nih. Aduh, angka 13 nih Pak Dokter. Angka keberuntungan. Oke, keren ya. Oh, Kak Putri masih ada juga ternyata ya. Masih dia device-nya banyak berarti ya. Pakai 2 device. Oh, mantap. Oh, ini Karya katanya sorry bisa buka video masih di luar. Oke, Karya. Oke, ya. Ini aja ya, Pak Dokter ya. Oke, ya Bunda ya. Coba pose yang paling manis. Oke. Siap. Ntar saya kirim ya. Oke. Bunda pakai topi loh. Keren banget. Mau kemana Bunda? Udah malam ini. Jangan kemana-mana. Mau jalan-jalan. Mau jalan-jalan. Awas ditangkap pecalang nanti. Iya, nanti kira obatnya habis, ini keluar habis. Oke. Kalau Pak Dokter perlu dikasih sertifikat juga nggak Bunda? Ya, nanti dikasih. Dikasih pribadi ya. Oh, oke. Nanti Bunda, malam dikasih. Nanti malam langsung dikasih. Oh, ya. Plus lain soalnya. Ya, off the record itu. Oke. Bunda, ada sepatu. Jangan banyak-banyak sih. Sudah. Great. Udah oke. Bagus. Oke, kalau gitu berarti kita akhiri sesi kali ini ya. Ya. Kita Terima salam kasih. Mitra dulu. Udah difoto tadi? Udah saya foto, cuman nggak tahu Bunda udah pakai topi apa belum tadi. Ya. Maafkan. Oke, yuk. Salam Citra, yel-yel dulu. Ya. Ya. Kita di posisi. Tanggung jawab. Kita Grita. Tanggung jawab. Rajin. Sosial. Oke, terima kasih. Terima kasih. Selamat istirahat semuanya. Semuanya, thank you Pak Dokter, Kak Emi, thank you. Dan sampai jumpa besok ya. Besok jam 7 ya. Sama Kak Putri ya. Semoga banyak yang bisa Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tetaplah jadi